Hai teman-teman, sahabat channel Agus L72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, saya sudah tempatkan sebuah bonsai dengan ID Saing Simbur. Ya, tapi Saing Simbur ini adalah Saing Simbur Super Mikro Vietnam. Ya, sebelumnya saya sudah mengupload video Saing Simbur Super Mikro juga, tetapi yang itu adalah Saing Simbur Super Mikro Thailand. Ya, sudah beberapa kali saya membuat video bonsai ini, tetapi sekarang saya mengupload kembali bonsai ini untuk dilakukan perapihan. Hal yang harus saya kerjakan yaitu memberikan peluang los beberapa percabangan atau perantingannya. Nah, nanti kita akan ketahui yang mana yang akan di los dan mana yang akan kita rapikan atau kita pangkas. Teman-teman, saya akan langsung saja merapikan bonsai ini. Mari kita akan melihat lebih dekat dan kemudian apa yang akan saya lakukan pada bonsai ini. Ya, kita mulai dari perakaran. Ya, kalau kita lihat di sektor akar ini sudah ya lumayan, tetapi masih harus ditunggu pembesarannya agar akar-akarnya ini merata dan kemudian dilakukan penahapan. Ya, sekarang masih dalam tahap penyuburan karena akar sangat dibutuhkan untuk menarik makanan ke seluruh tubuh bonsai ini. Jadi masih perlu penarikan dari akar agar batang utama itu mendapatkan porsi besar tertentu, sehingga akan menjadi asik untuk dilihat dengan konstruksi yang pen. Nah, di sini di bawah masih belum terlihat besar. Kemudian kita naik, karena ini bonsai yang saya konsep dengan twin trunk, maka ada dua batang yang menjadi fokus untuk dibuatkan strukturnya sendiri dengan komposisi percabangan tertentu. Ya, ini belum sempurna karena masih dalam proses. Ya, ini batang yang pertama yang sudah saya siapkan untuk percabangannya. Ini cabang satu, kemudian naik ada beberapa percabangan pendukung. Nah, kalau yang ke depan ini yang masih dalam proses pembesaran. Nah, yang ini harus di los. Jadi kalau ini nggak ada, ini akan terlalu lowong ya, panjangnya sampai di sini. Kemudian kita buat tajuk yang rapi di sini, kemudian akan nyambung sampai di bawah. Ya, yang ini diperlu pembesaran sedikit agar cabang pertama ini lebih padat, karena ini bonsai yang berdaun kecil dan bisa dibuat lebih padat lagi untuk tajuk-tajuknya. Nah, untuk ke atas sudah dibentuk sedemikian rupa, kemudian dimensi belakang juga sudah bisa terisi dengan baik dan beberapa percabangan terlihat masih besar-besar ya, karena batang utama belum mendapatkan besar yang diinginkan. Ya, seiring waktu semakin lama saya yakin batang utama ini akan terlihat semakin besar dan semakin berkarakter tua. Nah, untuk percabangan yang lainnya kemudian sampai di top mahkota. Top mahkota sudah ditetapkan untuk tingginya sekian, kemudian bisa merimbun di sini membentuk payung seperti jamur lah payungnya. Jadi tajuk mahkotanya, mahkota utama atau top mahkota itu nanti kita buat seperti payung. Nah, kemudian kita beralih ke batang yang kedua. Nah, di sini batang yang kedua ada batang yang memanjang kemudian sampai ke ujung. Ini juga sudah dipersiapkan untuk tajuk-tajuknya dan percabangan yang sudah terbagi, hanya menunggu kesempurnaan dari pembesaran masing-masing cabang. Nah, untuk cabang yang paling depan ini yang saya sudah arahkan ke mari, ya saya harapkan nanti mengisi ruang di sini nanti agak ke depan ke front. Nanti kalau kita lihat dari ujung sampai menuju ke top mahkota nanti akan membentuk segitiga. Kemudian yang untuk back, nah yang tadi saya tunjuk itu back itu masih kurang juga tebal untuk cabangnya, sehingga nanti kalau sudah sama-sama menarik, nah, itu akan menghasilkan tajuk-tajuk yang bisa diarahkan
sehingga bonsai ini terlihat rapat. Ya, ini masih terlalu terlihat sekali percabangan di dalam. Kalau sudah terbentuk tajuk-tajuk akan kelihatan percabangan di dalam itu atau batang utamanya terlihat tipis-tipis saja, nggak usah terlalu ditonjolkan seperti kita membuat kerangka dasar. Tapi kalau bonsai adalah pohon yang sudah jadi, untuk kelebatan dari tajuk-tajuk dan daun-daunnya ini tidak bisa lagi menonjolkan cabang ataupun batang terlihat terlalu terbuka. Nah, itu akan memperlihatkan bonsai tersebut tidak layaknya seperti pohon besar, karena pohon besar di alam tidak ada yang menonjol sekali memperlihatkan batang utama kecuali pohon kelapa. Terlihat gerak dari batang utama, kemudian sedikit percabangannya, ya itu masih wajar karena memang alam seperti itu. Ya, juga indah untuk kita lihat. Nah, di sini juga ada yang masih harus terisi, yaitu cabang yang ini. Ini masih saya ingin besarkan, tapi memang ya karena minor, yang lainnya sudah dominan. Ini memang agak sulit. Ya, mudah-mudahan nanti bisa untuk mengisi ruang kosong di sini. Jadi kalau batang utama itu kelihatan, ya kemudian tertutup sedikit lagi, kemudian kelihatan nongol lagi, kemudian tertutup di ujung. Ya, jadi tidak semua terlihat seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian untuk tajuk-tajuk ini yang sampai ke ujung sudah dipersiapkan. Nah, ini bisa dilihat dari posisi arah ujung bonsai sampai ke top mahkota di sana. Yang ini mahkota semu, kemudian top mahkota nanti di sana. Jadi di sana membulat, kemudian di sini segitiga. Nah, ruangan yang kosong-kosong ini nanti akan diisi. Kemudian ada sedikit pembagian tajuk-tajuknya dengan celah-celah yang sudah dibuat. Nah, itu pun kalau dibentuk jangan terlalu rapi. Misalnya ini lurus kemudian ke belakang, ini lurus lagi ke belakang. Yaitu memang ada seninya, tetapi buatan manusianya terlalu kentara. Ya, pecinta naturalis akan melihat keberadaan bonsai yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi di alamnya. Nah, ini untuk tampak belakang. Ya, di sini masih lowong ya. Mungkin ini masih kurang, ya nanti kurang turun sedikit, kemudian diisi di sini. Kalau terlalu renggang juga kurang bagus. Kemudian yang ini, kumpulan tajuk ini nanti yang naik. Ya, ada ini. Oh ya, yang ini. Ini yang naik. Ini yang ke bawah. Ya, kira-kira demikian. Kemudian yang ini nanti juga membantu sampai di sini saja. Nah, kalau untuk terlihatnya ya tidak terlalu longgar seperti ini, paling sedikit. Ya, ini ada lekukan, kemudian lekukan tajuk, kemudian mahkota. Kemudian di sini nanti lekukan sedikit. Di sini ada mengisi sedikit, jadi kelihatan sedikit. Ya, untuk percabangan di dalamnya. Kemudian kita putar kembali. Nah, ini tampak dari belakang. Nah, ini yang masih selos, yang masih belum mendapatkan besar batang tertentu. Nah, kalau untuk di percabangan utamanya ini sudah kita tetapkan sekian, tetapi menunggu kesempurnaan dari masing-masing percabangannya dengan perantingannya, kemudian rutin melakukan pruning dan pemangkasan sehingga terlihat lebih rapi. Ya kita kembali di tampak depannya. Ya, kalau kita lihat secara menyeluruh, percabangan atau batang satu ini masih terlalu terbuka, kurang rapat. Ya, karena memang masih dalam proses pematangan masing-masing percabangannya. Ya, kalau sudah membesar percabangannya, itu akan membentuk tajuk yang rimbun. Jadi tajuk yang rimbun kita bisa kondisikan untuk dibuat awan-awan. Kemudian sampai ke puncak, itu puncak masih belum terbentuk dengan baik karena memang belum ada percabangan kecil di situ yang mendukung puncak membentuk payung. Jadi tidak nongol seperti itu, seolah-olah ini pohon belum jadi karena memang belum jadi. Ya, kalau semua sudah mendapatkan besar tertentu dari batang pertama ini, jadi percabangannya sudah membesar, otomatis batang utama pasti membesar. Ya, seiring waktu kita tunggu. Dan kita harapkan bonsai ini semakin lama akan semakin menarik dan semakin terlihat layaknya pohon yang ada di alam. Ya, demikian dulu teman-teman video kali ini. Semoga
video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.